Ya, orang sering membanding-bandingkan Prof dalam hidup. Apakah orang yang sukses studinya itu otomatis akan sukses hidupnya, Prof? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di UMK Talks Academy, forum berbagi informasi seputar dunia. Sivitas Akademika dimanapun Anda berada, selamat bergabung kembali bersama kami tentunya di UMK Talks Academy. Hari ini kita akan coba membahas sebuah topik terbaru, yaitu kesuksesan hidup. Ya, false negative versus false positive dan late bloomer. Dan tentunya untuk membahas topik kita pada hari ini sudah hadir bersama kita di studio narasumber andalan kita, the one and only Profesor Ali Soka, MA PhD. Langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Bagaimana kabarnya, Prof? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat-sehat, walafiat, alhamdulillah. Gimana, Mas? Alhamdulillah. Sudah siap membahas topik hari ini ya, Prof? Ya, bismillah. Alhamdulillah. Baik, Prof, seperti yang saya sebutkan tadi, hari ini kita akan mencoba membahas kesuksesan hidup, ya, false negative versus false positive dan late bloomer. Mungkin sebagai pemula, Prof, ya, orang sering membanding-bandingkan, Prof, dalam hidup. Apakah orang yang sukses studinya itu otomatis akan sukses hidupnya, Prof? Langsung saja, Prof, silahkan, Prof. Ya, kalau saya boleh meminjam data teman saya yang pernah jadi rektor satu tempat, suatu perguruan tinggi yang bereputasi, ya. Itu memang tidak selalu begitu, ya. Jadi pada dasarnya memang sukses studi itu juga akan menjadi salah satu indikator untuk sukses di dalam kehidupan. Tapi yang IP-nya tinggi itu belum tentu dalam kehidupan itu lebih sukses daripada yang IP-nya tidak terlalu tinggi. Jadi kalau dari segi korelasi mungkin saja itu yang disebut dengan bukan korelasi yang bersifat linier gitu ya. Jadi kalau yang IP-nya rendah mungkin juga tidak sukses, yang IP-nya terlalu tinggi juga mungkin tidak sesukses mungkin, ya. Tidak sesukses yang IP-nya di tengah-tengah. Itu pinjaman dari data yang diperoleh yang dikumpulkan oleh teman saya yang pernah jadi sahabat saya yang pernah jadi rektor di sebuah perguruan tinggi yang bereputasi di Indonesia. Nah, kalau dari saya ini dari pengalaman pribadi sebagai guru maupun sebagai mahasiswa, sebagai pembelajar gitu ya. Jadi ada 3 istilah yang kalau dibaca dalam buku saya yang sudah diterbitkan itu ada istilah false negative, false positive, dan late bloomers. Ya, ini jadikan satu topik karena terkait itu. False negative, false itu kan salah. Ya, ini mudahnya saja mengatakan false negative itu salah, tapi kemudian merugikan. Salah mengambil keputusan. Nah, keputusan itu misalnya katakanlah lulus dan tidak lulus di mata pelajaran atau di mata kuliah. Jadi antara lulus atau tidak lulus mata pelajaran, lulus atau tidak lulus mata kuliah, kalau ini di perguruan tinggi, itu bisa keliru. Ya, kelirunya begini, sebetulnya dia itu harusnya lulus, tapi tidak diluluskan. Harusnya tidak lulus, tapi diluluskan. Nah, ini kalau yang false negative itu harusnya lulus, tetapi kemudian tidak diluluskan. Kan ini merugikan yang bersangkutan. Tapi kemudian yang false positive itu harusnya tidak lulus, tetapi kemudian diluluskan. Ya karena mungkin di borderline ya skornya itu, nilai akhirnya. Nah ini menguntungkan karena keliru, tapi kemudian akhirnya menguntungkan yang bersangkutan. Yang bersangkutan kan merasa tidak gagal. Dan itu bisa ada ikutan sampingannya itu. Tapi sekali lagi kalau boleh saya kutip mengenai filosofinya itu yang
Ini filosofi assessment ini. Ada istilah true score dan observed score. True score itu tidak pernah kita ketahui. True score itu adalah sebuah nilai skor yang betul-betul memberikan gambaran peserta didik itu kompetensi yang dimiliki itu sebenarnya seperti apa. Dan itu tidak pernah diketahui. Yang bisa kita ketahui yang tampak bisa diamati saja. Itulah yang disebut dengan observed score. Jadi observed score itu mungkin jarang sekali bisa memotret true score. Jadi selalu ada error of measurement, selalu ada kesalahan. Nah, dari kesalahan ini yang kemudian itu muncul dalam bentuk skor hasil tes, yang itu disebut dengan observed score, true score-nya tidak pernah kita ketahui. Ini observed score itu underestimated atau overestimated. Ya, ini masalahnya. Jadi kalau itu kemudian underestimated, sebetulnya true score-nya itu lebih bagus daripada yang terlihat dalam observed score. Kalau observed score-nya itu overestimated, nah ini true score-nya itu sebetulnya di bawah dari yang terlihat itu. Nah, kesalahan ini banyak penyebabnya. Bisa juga karena yang bersangkutan sedang sakit, atau banyak masalah sehingga tidak bisa fokus, atau nyontek. Ya. Nah, sekarang posisinya bahasan ini adalah bagaimana ngambil keputusan. Kan kita tidak tahu true score. Yang kita tahu adalah observed score. Dan kita tidak tahu observed scores itu underestimated atau overestimated. Ya, kalau underestimated, ya itu kemudian walaupun nilainya itu sebetulnya tidak lulus dan menjadi lulus itu sudah tepat ya. Tetapi kalau sebetulnya observed score-nya itu overestimated, ya, tetapi kemudian tetap saja kita luluskan. Padahal sebetulnya true score-nya kan sebenarnya di bawah. Itu yang kemudian istilahnya false positive. Keliru sebetulnya memang tidak lulus. Tapi kemudian menguntungkan buat yang bersangkutan. Ini saya lihat lebih menguntungkan. Karena dia mungkin saja kalau ini mahasiswa saya amati semula itu sebelum lulus ujian itu sakit-sakitan. Tapi setelah lulus ujian, sehat walafiat. Dan kemudian ternyata ditantang oleh dunia nyata, dia bisa berhasil. Dia bahkan bisa menjadi rektor. Ya, ini nggak usah disebut namanya, itu bisa saja menjadi kepala lembaga ini, kepala lembaga ini. Itu saya punya catatan seperti itu. Waktu di kelas itu ya pokoknya nyaris dianggap gagal gitu, tapi kemudian akhirnya karena di borderline ya, ini saya beri contoh dalam kaitannya dengan di borderline, selisih sedikit saja untuk kemudian dinyatakan lulus. Padahal sebetulnya kalau mau disiplin ketat itu nilai tidak lulus, tidak memenuhi passing grade, ya, tidak jauh dari passing grade loh ya, ini yang dekat-dekat itu loh yang kemudian, nah, oleh karena itu ini menurut pengalaman saya, ya saya kemudian bisa memberikan saran agar kemudian kalau misalnya kita ragu karena itu di borderline, sebetulnya kalau mau strict tidak lulus, luluskan saja. Itu akan paling jelek itu menunjukkan false negative, false positive, salah tetapi menguntungkan. Kalau yang false negative, nah ini yang dalam borderline, tetap dalam borderline, ini sudahlah tidak memuaskan dalam kaitannya dengan katakanlah misalnya dari tes itu ya selalu, tapi kemudian suatu saat ada tes yang bagus setelah di rata-rata kok sebetulnya tidak lulus gitu ya, itu kemudian ya diluluskan dalam artian sebetulnya
ya itu tadi false negative tadi ya. Ya, kemudian itu false negative itu mengambil keputusan bahwa yang bersangkutan itu dinyatakan tidak lulus, tapi sebetulnya lulus gitu ya, karena itu tadi mungkin lebih banyak sebetulnya itu underestimated tadi ya. Ini siapapun yang pernah jadi guru, siapapun yang pernah menjadi pendidik selalu mengalami ini. Pada waktu kalau guru mau menulis angka di raport itu selalu dilematik seperti ini. Pada waktu dosen mau mengambil keputusan final grade, ya, mengambil keputusan itu mahasiswa peserta mata kuliah itu dapat A minus, B plus, B minus, B dan seterusnya, B minus, kemudian B kemudian B minus ya, itu selalu dilema seperti itu. Nah, saya ingin menyisipkan satu, yaitu kalau kemudian itu katakanlah agar bisa untuk menghindari tadi false yang sifatnya itu yang harus dihindari adalah false negative tadi misalnya, atau bisa juga agar bisa mempertahankan argumentasi dari segi bukti skor itu ada yang mau dinaikkan, maka tidak boleh hanya menaikkan satu individu saja. Begitu satu individu dinaikkan skornya 5 poin misalnya itu, maka individu yang lain juga harus dinaikkan. Ya, sepakat, Prof. Begitu Mas Darman, tapi ada satu yang belum saya bahas, yaitu late bloomers. Nah, ini yang namanya late bloomers itu, kalau kita ada di kelas, ingat Mas Darman, di kelas kita sekarang ini juga, tapi saya kan sudah punya sekian puluh kelas ya yang pernah saya lalui. Itu di kelas itu wajah mahasiswa, wajah peserta didik, wajah siswa itu bisa bermacam-macam. Ada wajah yang kosong, lompong ya, dalam artian dia seperti tidak mengikuti, tidak paham, betul-betul ketinggalan. Nah, ini saya bisa menyebut istilahnya itu mungkin memang dia itu dari segi perkembangan kognitifnya atau modal sebelumnya itu nggak cukup, sehingga kemudian dia tidak bisa mengikuti. Tapi pada saatnya nanti setelah lulus, setelah selesai studi, maka dia bisa berkembang dengan begitu cepatnya, mengejar ketertinggalannya. Jadi katakan misalnya kalau 10 tahun sebelumnya itu dia kalah dari segi nilai dari temannya, setelah kemudian pada mata pelajaran tertentu 10 tahun kemudian dia bisa nyalip dari segi kompetensi. Setelah ketemu 10 tahun kemudian, loh, kamu kok begitu mahir ya, memiliki kompetensi, menguasai keilmuan itu. Nah, ini 1 menit saja, saya ingin nambahin ini pribadi Mas Darman. Jadi saya itu waktu saya masih belum melanjutkan studi lanjut di S2, S3 itu pada waktu saya itu 85, saya berarti berumur sekitar 34 ya. Itu pada waktu saya sebagai dosen, sebagai mahasiswa di S1 itu namanya istilahnya itu yang paling tepat itu alergi terhadap angka. Jadi misalnya katakanlah statistik yang tadi saya sebut, misalnya yang namanya rata itu rumusnya kan jumlah skor dari seluruh kelas, dari seluruh siswa di kelas dijumlahkan, kemudian dibagi jumlah siswa atau peserta didik ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya itu sigma X divided by N gitu ya. Itu saya hafal, itu bukan karena saya menghafalkan. Itu dulu itu membuat saya pusing. Alergi, sakit, membuat pusing. Ya, tapi kemudian pada waktu mengambil mata kuliah statistik di Amerika, karena lebih berorientasi pada makna, bukan pada
matematika, maka kemudian saya sembuh alergi itu, bahkan menjadi akhirnya mania gitu ya, menjadi hobi. Dan sekarang saya kan sekian puluh tahun mengajar statistik gitu. Ya itu yang namanya late bloomers. Jadi jangan dikira kalau pada posisi waktu di S1 atau di SMP, SMA itu betul-betul jeblok ya. Tapi suatu saat dia akan berkembang menyalip yang pada waktu di angkatan yang sama itu melebihi gitu. Begitu Mas Darman, masih. Baik, terima kasih Prof. Late bloomer. Baik, sayang sekali waktu kita. Berbunga terlambat ya, bunganya mekar terlambat. Dan Prof. Ali salah satunya ya, Prof. Late bloomer. Iya. Dalam bidang statistik. Oke, baik. Waktu kita juga sudah habis, sayang sekali. Topiknya menarik, Prof. Ya, karena memang dalam kehidupan sehari-hari kita selalu menemukan fenomena semacam ini, Prof. Baik, terima kasih Prof atas pemaparannya. Baik, Sivitas Akademika dimanapun Anda berada, ya, sampai sini dulu pemaparan kami dari MK Talks Academy. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, tolong bantu kami mengembangkan channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Saya Sudarman SPD MID pamit undur diri, sampai ketemu lagi di MK Talks Academy episode selanjutnya. MK Talks Academy, forumnya orang cerdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Darman.